Sahabat budaya, kembali lagi bersama dengan kami obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Kali ini kami mengajak Anda di Nias Utara, tepatnya di Desa Turezo Uliho, di mana saat ini bisa Anda lihat pemandangan yang sangat indah. Di mana juga di Desa Turezo Uliho ini terumbu karangnya masih sangat terjaga dan budaya gotong royong yang masih terlestarikan, masih terjaga dengan baik juga di tempat ini. Dan di edisi kali ini obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli akan mengangkat satu topik, yaitu Rabo. Mungkin Anda penasaran apa itu Rabo? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Masih bersama dengan kami dalam paket acara obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Tadi saya sudah menyampaikan untuk kita bahwa pembahasan kita pada obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli di edisi kali ini yaitu Rabo. Ya, mungkin juga Anda di luar sana bertanya-tanya apa itu Rabo? Daripada kita penasaran, kita akan bertanya kepada ahlinya. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Arius Aceh. Yahoo Bapak Ahmad. Yahoo. Bagaimana kabarnya nih Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, terima kasih juga Pak Ahmad sudah bisa menerima kami pada saat ini juga dan berbagi informasi juga ya untuk kita di saat ini. Baik Pak Ahmad, saat ini juga para pemirsa dan pendengar juga pastinya penasaran dengan pembahasan kita pada saat ini, yaitu melestarikan budaya membuat Rabo. Dan dengar-dengar desa atau dusun satu Turezo Uliho ini merupakan satu tempat yang saat ini juga masih menggunakan Rabo. Mungkin Pak Ahmad bisa menceritakan kepada kita bagaimana pembuatan Rabo dan apa itu Rabo. Jadi Rabo itu perlu kita ketahui bersama. Memang ini dari dulu udah memang dilestarikan. Jadi untuk apa itu Rabo? Rabo itu untuk rumah ikan di laut, di mana ikan-ikan berkerumun, baik dia ikan kecil maupun ikan-ikan besar. Jadi berbeda tujuan. Kalau ikan kecil itu tujuannya untuk berlindung di sekitar Rabo itu agar tidak dimangsa ikan besar. Jadi tujuan ikan besar juga tak lain untuk memakan ikan-ikan kecil. Jadi disitulah nelayan kita memanfaatkan untuk mengambil ikan. Oke, berarti Bapak Rabo ini merupakan tempat berkerumun ikan ya Bapak. Selain terumbu karang, berarti betul. Ini kalau terumbu karang itu alami, tumbuh dengan sendirinya di dalam laut, tapi Rabo ini adalah dibuat oleh manusia. Oke, baik Pak Ahmad, kita lanjut lagi ya. Saya semakin penasaran dengan Rabo ini. Rabo adalah salah satu alat tadi Bapak bilang ya untuk tempat berkerumun ikan. Mungkin Pak Ahmad juga bisa menceritakan dan menjelaskan kepada kita semua bagaimana ini Pak cara atau proses pembuatan Rabo ini. Jadi Rabo ini jadi kalau bahasa Indonesianya dulu kumpon. Alatnya atau bahan-bahannya itu berasal dari pohon-pohon pinang. Biasanya kita pakai di sini pohon pinang, dan bisa juga alatnya itu ban mobil bekas.
Jadi untuk apa dia? Kalau ban mobil itu untuk rumah ikan ataupun tempat ikan-ikan besar. Nah, jadi kalau ban ini tujuannya untuk dasar laut saja. Jadi untuk daun pinang ini tujuannya untuk yang di atas. Nah, jadi beda nanti ikan yang di dasar, beda juga ikan yang terapung di atas laut, yang berkeliaran di atas laut. Jadi tujuan rabo ini agar supaya nelayan itu tidak sulit untuk mencari ikan kemana-mana, tidak sulit mencari ikan kemana-mana. Jadi nelayan ini sasarannya di mana rabo itu, dan di situ ada ikan. Makanya masyarakat di sini ya membuat rabo. Bukan hanya masyarakat, bahkan pun pemerintah itu memprogramkan, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membuat rabo. Oke, berarti biar nelayan ini sudah ada tujuannya ya, Ya. kalau untuk memancing ikan begitu. Ya. Baik, Pak Ahmad, pembuatan rabo ini dilakukan sendiri atau bersama-sama atau bagaimana ini Pak Ahmad? Bisa dijelaskan? Ya. Jadi rabo ini bisa juga individu, bisa juga atau bisa dengan pribadi ataupun berkelompok. Yang biasanya kami berkelompok. Nah, apalagi di sini kan daerah kita ini ada kelompok nelayan. Kelompok nelayan binaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara. Jadi bisa juga melalui bantuan pemerintah setempat, desa, lembaga, bisa juga dengan dinas terkait. Oke. Baik, ini tadi bisa dilakukan perseorangan, bisa dilakukan juga secara berkelompok. Saya penasaran di Dusun 1 Turezo Uliho ini Bapak, di mana juga dengar-dengar ya, di mana di tempat ini rasa gotong royong ya, di mana budaya gotong royong itu juga masih terketat ya, kental ya di tempat ini Bapak ya. Berarti apakah dalam pembuatan rabo ini ada satu adatkah yang dilakukan oleh masyarakat di Turezo Uliho ini Bapak? Bisa dijelaskan? Ya. Kalau masalah gotong royong di dusun kita ini udah jelas di mana-mana pun terkenal, sangat kental sekali rasa gotong royongnya, baik dari bidang umum ataupun pribadi. Nah, contohnya kalau umum ini semacam dia ada tamu dari pemerintah, sudah jelas orang di sini bergotong royong untuk menyambut. Ya, buktinya kemarin saja Bapak Bupati datang di sini. Ya, antusias masyarakat kita di sini untuk menyambutnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Bupati juga beserta rombongan sangat senang. Sangat mengakui pun bahwasanya dusun kita ini sangat memang budaya gotong royongnya luar biasa. Iya, baik, berarti dalam pembuatan rabo ini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi sama Bapak ini, apakah ada adat untuk mengumpulkan dulu masyarakat di sini untuk membuat rabo ini? Sebenarnya itu sih tergantung. Jadi terkadang kalau memang dia itu umum, rabo untuk umum, ya seperti itu harus ada makan bersamanya. Ya, itu salah satu adat ya Bapak ya? Salah satu adatnya. Biasanya kalau makan bersama itu buat nasi kuning, gitu. Makan di darat, terus sisanya yang tidak termakan nanti di rumah, maka dibawa di laut, di tempat kita mana membuang rabo. Oh gitu Pak. Iya. Itu sangat unik sekali Pak. Ya, luar biasa. Ya? Memang sudah pernah bahkan nggak lama sudah kami buat seperti itu semasa Dinas Perikanan memberikan bantuan di sini. Kami buat seperti itu, buat makan bersama-sama nasi kuning, terus sisanya juga kami bawa di laut untuk bisa dibuat untuk makan ikan. Oke, nah ini dia pemirsa dan pendengar yang unik di Dusun 1 Turezo Uliho ini, membuat rabo secara gotong royong, secara bersama-sama dengan acara adat yang tadi disampaikan Pak Ahmad, yaitu membuat nasi kuning, di mana nanti yang tidak makanan yang tidak habis di acara tersebut akan dibawa di laut, dibuang, dilempar di laut ya Bapak ya, di dekat rabo yang sudah terjunkan di laut begitu. Wah, kita makin penasaran ini adat dan kebiasaan masyarakat di sini tentang pembuatan rabo. Dan untuk lebih lanjutnya, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tanah
Masih bersama kami obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli, melestarikan budaya membuat rabo. Sahabat budaya, kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak Ahmad Arius Aceh. Baik Pak Ahmad, kalau tadi Pak Ahmad sudah menceritakan sedikit ya budaya atau adat yang dilakukan dalam membuat rabo ini, mungkin Pak Ahmad juga bisa menceritakan atau beritahukan ya kepada kita semua pada saat ini juga secara spesifik cara pembuatan rabo ini Bapak. Untuk pembuatan rabo ini harusnya kita dulu mengumpulkan bahan-bahannya, termasuk pertama tali, itulah yang terpentingnya Ibu, tali, dan keduanya adalah daun pinang, dan yang ketiganya adalah pemberatnya. Pemberatnya ini ada juga pasir dimasukkan ke dalam karung, bisa juga dicetak pakai semen, bisa juga batu-batu dirakit pakai tali. Nah, setelah kita kumpulkan itu, baru kita rakit. Kita rakit, kita kasih daun-daun pinangnya di tali-tali, terus baru kita pasang pemberatnya. Nah, setelah kita rakit semua, baru kita naikkan ke atas kapal. Karena kenapa kita pakai kapal untuk membuang rabo ini? Karena bahan rabo ini sangat banyak, berat. Maka kita harus pakai kapal setidak-tidaknya ukuran 3 GT atau 5 GT ke atas. Nah, setelah itu biasanya di sini kalau membuat rabo, masyarakat di sini kalau untuk pribadi ya biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk umum biasanya ada sedikit kegiatan masyarakat bagaimana agar bersama-sama dan sekaligus untuk membuang rabo ini ada makan bersama. Budaya makan bersama dan berdoa bersama. Oke Pak, mungkin Pak Ahmad bisa juga menceritakan kepada kita berapa orang Pak dibutuhkan? Berapa orang dibutuhkan masyarakat untuk membuat rabo ini? Bisa 2 orang ataupun lebih, bahkan lebih banyak lebih bagus. Karena pembuangan rabo ini dia memang sangat-sangat berbahaya sekali, sangat membahayakan jiwa. Kenapa? Ketika kita membuang rabo, kita harus hati-hati. Dimana kalau sempat talinya itu terikat di salah satu organ tubuh kita, macam kaki kita, bisa saja kita ikut terlempar ya Pak ya? Ikut terlempar dengan rabo itu. Jadi makanya harusnya kalau membuang rabo itu berkelompok, lebih baik banyak orangnya ketimbang tidak banyak. Oke, itu dalam membuang rabo ke laut. Nah, dalam pembuatannya ini Bapak membutuhkan berapa orang tenaga untuk membuat rabo ini? 5 orang kah? 10 orang kah? Atau bagaimana Bapak? Sebenarnya banyaknya orang yang membuatnya tidak perlu banyak sebenarnya ya Ibu ya. Tergantung. Biasanya kami di sini kadang kalau rabo pribadi paling 2 orang. Nah, tapi kalau ya sebenarnya di sini berkelompok. Berkelompok juga ada Ibu. Jadi kadang 10 orang satu kelompok. Begitu. Oke, berarti apakah tidak tergantung dengan besarnya rabo yang dibuat ini ya Bapak atau bagaimana? Betul sekali Ibu, itu kan tergantung besarnya rabo. Kalau memang rabonya ukurannya besar, maka banyak juga dibutuhkan orang-orang tenaga begitu. Oke, berapa lama Bapak pembuatan rabo ini? Berhari-hari, berbulan-bulan atau berminggu-minggu ini Pak Ahmad? Tergantung bahannya Ibu. Kalau memang bahannya dekat dengan sekitaran kita ini, mungkin saja bisa siap 1 hari Ibu. Kalau biasanya kami karena tidak ada pohon-pohon pinang yang dekat di sini, terpaksa kami pesan dulu di luar. Kami beli dan mungkin barang 2 hari sudah sampai di lokasi, baru kami rakit 1 hari, besoknya baru dibuang ke laut. Oke, berapa itu Bapak harganya kalau dipesan dari luar tempat ini Pak, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rabo ini? Kalau
khususnya dulu untuk tali itu sudah jelas kita tahu berapa harganya. Yang perlu saya jelaskan daun pinangnya. Biasanya kami beli per lembarnya daun pinang itu 10.000. Jadi biasanya kalau kami pakai dalam satu rabo itu setidak-tidaknya 200 daun pinang. 200 daun pinang. Nah, terus biasanya lagi kami pakai daun kelapa, tapi daun kelapa tidak perlu banyak-banyak. Karena daun kelapa ini juga aromanya kurang begitu menarik dengan ikan-ikannya. Berarti ada alasan tersendiri ya Bapak ya, kenapa harus daun pinang? Oh begitu. Baik, kita tidak tahu ya filosofi di balik daun pinang yang harus digunakan untuk membuat rabo ini. Pemirsa dan pendengar RRI Net masih terus bersama dengan kami, obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli dan sahabat budaya. Kita masih terus membahas seputar dengan melestarikan budaya membuat rabo ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Nias yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dengan geografis yang dikelilingi samudra membuat jangkauan komunikasi menjadi pekerjaan besar. Kabar-kabar terkini mengenai seluruh wilayah Indonesia sangat sulit digapai masyarakat. Namun, RRI hadir menjawab tantangan dengan aplikasi RRI Mobile dan RRI Play. RRI Gunung Sitoli dapat didengar bahkan seluruh penjuru dunia. RRI Gunung Sitoli berdiri 13 Agustus tahun 2003 menjadi rumah informasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Siaran pendidikan, budaya, seni, dan olahraga dapat didengar melalui dua program, yakni Pro 1 96,2 MHz dengan program unggulan Dialog Isu Aktual yang membahas topik aktual yang menjadi perbincangan publik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten setiap hari. Hadiah Duria menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu. Pendengar saling berbagi amaidola atau peribahasa dan salam dalam bahasa Nias seolah menghilangkan jarak dan menjadi pengobat rindu bagi perantau. RRI Gunung Sitoli juga memberi ruang pendidikan untuk anak-anak lewat acara Cerita untuk Anak dan Taman Bermain dan mengajak pendengar bergoyang ceria melalui acara Pro Dangdut. Pada segmentasi Pro 2 yang mengudara di 101,3 FM sesuai dengan tagline yakni Pusat Kreativitas Anak Muda, Sahabat Remaja menjadi program yang paling dinanti dengan kehadiran seorang psikolog yang membahas segala permasalahan yang dihadapi di usia remaja. Ajang Bakat dan Prestasi atau dikenal dengan ABP menjadi tempat bagi para remaja untuk menginspirasi yang lain untuk berprestasi di segala bidang. Bagi remaja kampus yang ingin eksis melalui radio juga bisa ikut bergabung di acara Numpang Nampang. RRI Gunung Sitoli menjadi satu-satunya radio yang memiliki jangkauan terluas di Kepulauan Nias, memiliki ribuan pendengar setia, sehingga sangat tepat menjadi sarana promosi baik on air maupun off air. Untuk layanan informasi seputar RRI Gunung Sitoli, hubungi Sekretariat PPID RRI Gunung Sitoli di nomor telepon 0639 2620 934. Mari promosikan usaha Anda. Hubungi kami di layanan usaha RRI Gunung Sitoli. Masih bersama kami, obrolan budaya persembahan RRI Gunung Sitoli. Sahabat budaya, kita akan lanjut berbincang atau mengobrol bersama dengan Bapak Ahmad. Ini kita akan masuk ke tahap melempar rabo di dasar laut. Kita akan bertanya, apakah ada waktu-waktu tertentu? Apakah sembarangan hari, sembarangan waktu rabo ini dilemparkan ke dalam dasar laut? Kita ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, apakah di saat rabo ini dilemparkan di laut, apakah ada waktu-waktu tertentu? Maksudnya dilihat kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, kalau melakukan sesuatu itu melihat bulan, melihat waktu yang tepat begitu, karena itu akan menentukan hasil katanya. Apakah begitu juga Bapak dalam rabo ini pada saat dilempar di dasar laut? Bagaimana? Oh ya. Sebenarnya
tidak tergantung itu loh. Tidak tergantung itu. Sebenarnya pembuangan rabo ini tergantung cuaca. Oh, tergantung cuaca. Kalau dia cuacanya buruk atau badai, tidak mungkin kita membuang rabo. Karena bisa membahayakan jiwa. Ya. Kalau masalah menengok bulannya, boleh-boleh saja juga tergantung keyakinan seseorang. Kalau menurut saya jarang memakai keyakinan seperti itu. Artinya itu yang lebih berpengaruh itu cuaca. Ya. Kalau memang cuacanya bagus, itu memang tepat untuk pembuangan rabo. Berarti pembuangan rabo di dasar laut itu pendengar dan pemirsa tidak melihat waktu-waktu, tapi ya hanya kalau melihat cuaca. Kalau cuaca bagus, maka rabo akan dilemparkan di dasar laut. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi itu kan sangat berbahaya juga ya Bapak ya. Dan mengancam jiwa para nelayan yang akan melempar rabo ke dasar laut. Kalau boleh tahu Pak Ahmad, sudah berapa banyak rabo yang sudah dilemparkan di laut di belakang kita pada saat ini Pak Ahmad? Luar biasa kalau kita hitung-hitung ratusan bahkan ribuan. Karena ini sudah zaman ke zaman sudah dilakukan seperti ini. Karena tujuannya itu Ibu, rabo ini untuk supaya para nelayan kita ini tidak jauh-jauh untuk mencari ikan. Ikan itu udah semestinya kalau sudah dibuat rabo, maka disitulah ikan-ikan berkerumun. Berarti di tempat ini di Turezo Uliho ini sudah banyak Bapak rabo yang sudah dilemparkan di laut. Oke, baik. Saya makin penasaran ini Pak Ahmad. Ya. Di tengah zaman yang modern pada saat ini, kenapa masyarakat di Dusun 1 Turezo Uliho ini memilih rabo? Kenapa tidak memilih perangkap ikan yang sudah modern pada saat ini Pak Ahmad? Bisa dijelaskan? Nah, itulah tadi yang saya sampaikan bahwasanya rabo ini tujuannya untuk mengumpulkan ikan-ikan agar berdatangan ikan-ikan di sekitar rabo. Jadi sebenarnya khusus nelayan kita di sini dulu nelayan harian. Biasanya di daerah lain nelayannya nelayan mingguan. Karena di sini memang karena ikan sudah dekat di sekitar kita, ngapain lagi jauh-jauh, ngapain lagi berminggu-minggu untuk mencari ikan. Di sekitar pinggir pantai ini saja sudah banyak ikan. Bahkan setiap harinya itu bertonton Ibu. Bisa kita buktikan itu. Jadi rata-rata nelayan kita di sini tidak ada yang melaut itu sejauh 20 mil ke bawah. Paling jauh 2 mil dari sekitar pinggir pantai. Bahkan nelayan kita di sini itu mencari ikan itu dengan cara memukat. Jadi pukat ini di pinggiran pantai Ibu. Di pinggiran pantai. Jadi di mana ikan-ikan ini di pinggiran pantai karena sebab di sekitar pantai ini semua ada rabo. Oke gitu. Kayak gitu dia Ibu. Berarti ada alasan tersendiri ternyata ya kenapa lebih memilih yang secara tradisional daripada yang modern. Ternyata biar masyarakat di sini juga tidak sampai berhari-hari ya pergi melaut meninggalkan keluarga pastinya. Baik pendengar, ternyata ya rabo ini sudah banyak yang sudah dilemparkan di laut di Dusun 1 Turezo Uliho ini. Dan kita penasaran bagaimana dengan pendapatan masyarakat nelayan di sini setelah banyaknya rabo yang sudah dilemparkan di dasar laut, karena rabo ini adalah merupakan tempat berkerumunnya ikan-ikan. Baik itu tadi Pak Ahmad tadi sudah menjelaskan, baik itu ikan kecil dan juga ikan besar akan berkerumun di dalam rabo ini. Baik Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan kepada kita bagaimana pendapatan masyarakat di Dusun 1 Turezo Uliho ini setelah banyaknya rabo yang sudah dilemparkan di dasar laut. Semenjak ada rabo di laut kita ini, ya mudah-mudahan hasil tangkapan nelayan kita di sini bertambah. Jadi sebenarnya bukan hanya sekarang itu Ibu, dan memang dari dulu. Dulunya memang orang-orang tua kita di sini melestarikan rabo juga. Karena untuk apa? Untuk agar supaya ikan-ikan dekat di pinggiran pantai kita ini. Jadi kalau kita bicara mengenai hasil tangkapan nelayan kita di sini sangat luar biasa Ibu.
Itu bahkan satu bot itu ada yang 1 ton. Wow, luar biasa. Kalau bot-bot kecil itu setidaknya 50 ke 30 kilo. Jadi cukup lumayan lah untuk menghidupkan keluarganya sehari-hari. Kalau boleh tahu Bapak, di Dusun 1 Turezo Oliho ini ada berapa banyak sih Bapak para nelayan yang ada di sini? Ada sekitar 80 kepala keluarga ya Ibu ya. 80 keluarga dan rata-rata pekerjaannya adalah nelayan. Nelayan semua. Oke, baik. Tadi masuk ke daerah sini Bapak ya, sedikit memprihatinkan. Kenapa begitu? Jalannya yang jauh dari jalanan umum. Betul. Nah, bagaimana pemasaran ikannya ini Bapak? Dengan jalan yang seperti itu tadi, apakah tidak mengurangi kualitas dari ikannya juga? Karena ini seperti kita ketahui bahwa jarak di tempat ini ke kota saja itu cukup memakan waktu kurang lebih 2 jam ya Bapak ya, begitu. Betul. Nah, bagaimana ini Bapak? Nah, kita bicara dulu mengenai zaman dulu bagaimana orang tua kita untuk memasarkan ikan yang sudah dia tangkap melalui alat-alat tangkap masing-masing. Dulu ikan banyak Ibu. Tapi cara memasarkan mereka itu tak lain untuk diasapin dulu ikannya baru dibawa ke pekan. Dibawa di pekan dengan jalan kaki karena dulu itu jalannya tidak seperti yang sekarang. Padahal yang sekarang memang kita tengok agak parah sedikit, tapi sekarang kalau menurut kami ya sudah agak mendingan lah lumayan. Wow. Jadi sekarang itu termasuklah saya ini sebagai pemasar ikan di sini. Saya beli ikan sama nelayan, baru saya pasarkan ke Gunung Sitoli. Jadi yang paling sulit di sini Ibu karena tidak ada listrik. Terpaksa kalau kita mengawetkan ikan, terpaksa kita harus beli es dulu di pinggir jalan umum di atas tadi. Jadi setelah kita es dia, baru kita bawa ke Gunung Sitoli. Perjalanan antara sini ke Gunung Sitoli itu kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Bahkan kalau memang bisa 2 jam. Bisa 2 jam. Oke, baik. Ternyata ya pendengar dan pemirsa RRI.net ada banyak tantangan ternyata ya kepada Pak Ahmad juga dan juga para nelayan di sini untuk memasarkan ikannya. Tapi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk bisa menghidupi keluarga mereka. Mungkin ada kendala-kendala lainkah Bapak yang dialami oleh para nelayan di sini, khususnya dalam pembuatan rabo tadi dan juga dalam memasarkan hasil dari tangkapan ikan yang tadi berusaha untuk membuat kerut tempat rumahnya ikan biar tangkapannya banyak, dan apakah ada kendala-kendala yang lain Bapak yang dialami oleh masyarakat di sini? Kalau kendala sih untuk pembuatan rabo memang tidak ada sih. Cuman kendalanya di sini karena tidak ada listrik. Ketika nelayan kita di sini mendapatkan ikan banyak, karena ikan ini bukan mesti dia setiap hari ada ikan walaupun ada rabo, tapi kadang ikan ini musiman dia. Musiman. Jadi kalau tepat musimnya ikan itu banyak, maka nelayan kita ini kesulitan untuk mengawetkannya. Karena di sini tidak ada listrik, jadi tidak bisa ada es. Karena tidak ada listrik, tidak ada kulkas. Jadi terpaksa nelayan kita di sini terkadang lebih banyak mengasap ikan ketimbang memasarkan ikan secara hidup-hidup. Oke, baik. Bapak, apakah tidak ada juga usaha atau perhatian dari perikanan dari Kabupaten Utara Bapak? Seperti di Gunung Sitoli kan itu sudah dibuat semacam pabrik es. Nah, apakah tidak ada juga satu program ya Bapak ya untuk nelayan-nelayan di Nias Utara ini? Ya, kalau saya bicara tidak, ya saya rasa bohong ya Ibu ya. Sudah jelas Dinas Perikanan itu yang terkait dengan masalah kelautan ini Bu. Sebenarnya kami sangat mengapresiasi ya Kepala Dinas Perikanan sekarang. Dia sangat prihatin dengan masyarakat kita di sini. Bahkan dia mendatangkan bupati bahkan dari kementerian untuk memikirkan bagaimana supaya di daerah kita ini bisa mendapatkan aliran listrik.
dan nelayan-nelayan kita di sini difasilitasi semua apa yang perlu dibuatkan. Contohnya kemarin dari Dinas Perikanan karena sudah ada iming-iming untuk kenaikan Pertalite, maka pemerintah itu melalui Dinas Perikanan membantu untuk supaya nelayan kita ini memakai gas. Nah, jadi ada prosesnya, ada perubahan antara BBM ini melalui BBM ini ke Pertalite ke gas, Ibu. Nah, inilah usaha Dinas Perikanan kita di Nias Utara ini memang sangat luar biasa, Ibu. Oke, baik Bapak. Ternyata ada banyak juga usaha yang sudah ditempuh ya untuk Betul. para nelayan untuk mensejahterakan ya para nelayan di Dusun 1 Ture Zouliho ini. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, ini yang terakhir Pak Ahmad. Ya. Ini tadi rabo sudah dilempar di dasar laut dan dilakukan secara tradisional dan juga dengan ritual dan adat yang dilakukan tadi. Apakah Bapak setelah rabonya sudah dilempar di dalam laut, apakah ada acara lagi, acara kebudayaan lagi yang dilakukan Bapak dengan adanya hasil daripada rabo ini? Jadi kalau rabonya sudah dibuang, Ibu, apabila awalnya dapat ikan yang banyak, ikan itu tidak dijual masyarakat, Ibu. Oh gitu. Khusus untuk makan hari itu. Oke. Dibagi-bagi kepada masyarakat. Selebihnya kalau memang dia lebih baru dia dijual, Ibu. Dijual. Oke, berarti itu adalah satu kebiasaan di sini ya, satu budaya di sini. Ternyata setelah rabo itu dilempar di dasar laut, hasil tangkapan nelayan dari sekitaran rabo itu akan dibagi-bagi, dimakan bersama dan dibagi-bagi kepada masyarakat di desa ini. Dan kalau misalnya ada yang lebih, baru itu yang dijual. Begitu Ya, Pak Ahmad? iya. Oke. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita ke Pak Ahmad lagi. Ini, oke, sepertinya ini tidak habis-habis ya pertanyaan saya kepada Pak Ahmad seputar dengan kebiasaan dari rabo, pembuatan rabo ini. Kalau tadinya Bapak tradisi ini lebih dipertahankan daripada digunakan alat-alat yang sudah modern pada saat ini. Kalau tradisi ini Bapak, kita tahu bahwa zaman ini adalah zaman yang sudah sangat canggih ya, di mana anak-anak muda juga anak-anak milenial pada saat ini pastinya tidak mau peduli ya dengan budaya-budaya yang seperti itu, seperti tadi melakukan budaya pembuatan rabo itu secara gotong royong dan juga dengan ritual-ritual yang dilakukan tadinya. Bagaimana dengan anak-anak muda setempat Pak? Apakah diregenerasikan? Apakah usaha dari desa ini atau dari tempat ini Bapak ya untuk mempertahankan kebiasaan atau budaya membuat rabo ini? Ya, sudah jelas lah Ibu ya. Kalau anak-anak muda di sini mereka mengikut saja dengan kegiatan orang-orang tua kita zaman dulu di sini. Contohnya dengan membuat rabo. Memang sudah jelas di mana-mana kalau ada rabo itu pasti ikan-ikan di situ ramai berdatangan. Makanya seluruh masyarakat nelayan kita di sini yakin bahwasanya ikan itu senang dengan membuat rabo. Oke, berarti maksudnya ini Bapak, berarti anak-anak muda juga tidak hanya orang tua saja, anak-anak muda juga ikut terlibat. Udah jelas Ibu, karena di sini baik dia anak muda, setengah muda pun sudah jelas pelaut semua. Wow, itu luar biasa sekali. Berarti ini akan mendarah daging ya, Ya. akan turun-temurun terus nantinya untuk mempertahankan ini. Baik Pak Ahmad, yang terakhir, apa yang menjadi pesan Bapak juga kepada masyarakat dan pemirsa yang sedang menyaksikan kita pada saat ini? Jadi harapan saya kepada masyarakat semua, baik di sekitar Dusun 1 Ture Zouliho ini maupun seluruh Kepulauan Nias ini, agar bisa dapat membuat rabo di lingkungannya masing-masing, agar supaya ikan-ikan itu berdatangan dan supaya juga nelayan kita tidak jauh-jauh untuk melaut. Sebab sangat kita khawatirkan kalau nelayan kita terlalu jauh untuk mencari ikan. Demi untuk keselamatan, maka harapan kami juga kepada seluruh nelayan kita
khususnya di Nias Utara dan umumnya pada Kepulauan Nias ini, agar kita dapat melestarikan budaya rabo ini. Karena rabo ini sangat bermanfaat sekali untuk nelayan. Satu dulu manfaatnya supaya tidak jauh-jauh untuk mencari ikan. Dan yang kedua itu supaya ikan-ikan kita di sini bisa berkembang biak. Karena rabo itu juga adalah rumah ikan, maka ikan-ikan itu bisa berkembang di situ, bisa bertelur di situ sehingga dia berkembang. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, ikan-ikan yang besar bisa menetap di situ dan bertelur di situ sampai dia bertelur dan memiliki banyak anak-anak ikan di situ, sehingga ikan-ikan di situ menetap di situ dan ramai di bawah dasar laut itu ikan-ikan yang besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih juga penjelasannya kepada kami pada saat ini. Dan semoga apa yang kita bahas pada saat ini dan apa yang menjadi obrolan kita tidak sia-sia juga dan memberikan juga manfaat untuk masyarakat di seluruh Kepulauan Nias. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Ahmad Arius Aceh, melestarikan budaya membuat rabo. Akhirnya kami tim obrolan budaya RRI Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali pada waktu yang berbeda dengan topik yang berbeda juga. Saya Jenny Sandraha pamit undur diri. Ya'a Hovu. Thank you.